Kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Bapak Saiful. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Bapak Hari Utomo. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Iman Widianto. Yang kami hormati para Kepala Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Yang kami hormati para pimpinan perbankan di wilayah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dan hadirin semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Iwan Teguh Setiawan, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, selaku host dan pemandu kegiatan kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kegiatan sosialisasi pada siang hari ini dengan tema sosialisasi PMK nomor 85 tahun 2020 tentang tata cara pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit pembiayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Tujuan dari penerbitan PMK ini adalah untuk menjadi dasar dalam melaksanakan program PEN tersebut, khususnya pemberian subsidi bunga dan subsidi margin, serta mempermudah UMKM untuk mendapatkan fasilitas. Itu sosialisasi ini kami selenggarakan dalam menyamakan persepsi terkait peraturan tersebut, sehingga nanti diharapkan pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan baik. Sebagai narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Dr. Iman Widianto, SE, MSc, MSE. Beliau adalah Kasubdit Investasi Pemda dan BUMD pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun susunan kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga nanti adalah penyampaian materi, dan yang terakhir adalah tanggapan dan diskusi. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, mengingatkan kembali untuk para peserta agar menggunakan nama dengan format nama jabatan atau nama spasi instansi. Kemudian yang kedua, selama pelaksanaan agar mic-nya di-mute atau dimatikan kecuali nanti diberikan kesempatan untuk berbicara. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian harap mengisi daftar hadir yang sudah disediakan pada link yang sudah disediakan. Kemudian yang keempat, nanti materi juga dapat diunduh di link yang sudah disediakan di menu. Kemudian yang kelima, untuk diskusi nanti dapat menggunakan menu angkat tangan atau raise hand, atau mengetik tanya pada menu chat, atau pertanyaan juga bisa disampaikan dalam menu chatnya. Kemudian yang terakhir, kami mohon Bapak Ibu sekalian juga mengisi survei yang linknya juga sudah kami sediakan. Ini sebagai evaluasi kami dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara daring yang telah kami laksanakan. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki pertama, yaitu mendengarkan sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku. Kepada Bapak Nur Faisal Ahmad, kami persilahkan. Terima kasih Pak Iwan. Mohon izin Bapak-Bapak Kanwil, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Papua, yang terhormat Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, yang terhormat Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, kemudian juga tentunya narasumber yang kami banggakan, Pak Iman, Dr. Iman dari Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir secara daring pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi PMK 85 tahun 2020. Ini juga sebagai update ya, perbaikan dari PMK 65 tentang tata cara pemberian subsidi bunga margin untuk kredit pembiayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, saya ucapkan selamat datang pada acara Zoom meeting pada hari ini. Saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang meluangkan waktunya untuk dapat hadir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui penyebaran virus COVID ini tentunya dari aspek kesehatan berpengaruh kepada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Tentunya diperlukan berbagai upaya pemerintah masyarakat untuk penanggulangan, terutama isu pemulihan ekonomi, termasuk untuk dunia usaha. Saat ini pemerintah telah berupaya melakukan proses pemulihan ekonomi yang berjalan seiring dengan proses penanganan COVID-19 ini. Tentunya masih ada ketidakpastian berapa lama akan dapat terselesaikan pandemi ini. Tentunya kita pemerintah harus menentukan desain dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pemulihan aktivitas ekonomi tersebut. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pandemi yang telah menyebabkan UMKM mengalami impact-nya, baik produksi, pendapatan, ya, dan tentunya akan berpengaruh kepada kemampuan untuk mengembalikan pinjaman apabila rekan-rekan UMKM ini melakukan pinjaman kepada perbankan. Saat ini para pelaku usaha memerlukan penguatan tentunya melalui restrukturisasi pinjaman kredit dan dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi bunga, subsidi margin kepada para UMKM yang terdampak ini. Dalam upaya tersebut, pemerintah telah menginisiasi program pemulihan ekonomi nasional sebagai salah satu upaya pengembalian lagi gairah perekonomian di masyarakat, di mana dalam pelaksananya diharapkan kebijakan ini tentunya dalam menjaga koridor keadilan, kemakmuran, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian, serta diharapkan tidak menimbulkan moral hazard, ya, serta juga mengandung unsur berbagi risiko biaya dengan semua stakeholders. Salah satu program PEN tentunya adalah pemberian subsidi bunga margin bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Kita pahami APBN sebagai instrumen utama dalam penanganan dampak COVID ini dan tentunya pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada sektor UMKM yang terdampak. Dalam ini berupa subsidi bunga atau margin, di mana pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar 35,28 triliun. Tentunya dengan PMK 85 ini diharapkan ada target 60,66 juta UMKM seluruh Indonesia bisa memperoleh subsidi ini. Tentunya itu yang perlu kita kawal bersama. Harapan kita bersama dengan adanya pemberian subsidi bunga dan margin untuk kredit, pembiayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, ekonomi masyarakat khususnya di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, ya, Papa Mama ini bisa tetap terjaga. Dan harapan kita bersama, ya, semoga juga bisa lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sekalian semuanya pada acara sosialisasi ini. Semoga sosialisasi ini bisa memberikan manfaat pemahaman bagi kita semua untuk mengawal program ekonomi nasional khususnya di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nur Faisal Ahmad atas sambutan yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pada siang hari ini. Kami persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Iman Widianto, untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Baik, Pak Iwan, terima kasih. Apa bisa dengar suara saya, Pak Iwan? Dapat, jelas. Baik, terima kasih Pak Iwan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil Provinsi Maluku, Bapak Nur Faisal Ahmad, kemudian juga Bapak Kepala Kanwil Papua, Pak Hadi, Pak Kepala Kanwil Papua Barat, Pak Saiful, dan juga Pak Kepala Kanwil Maluku Utara, Pak Bayu, beserta staf, pejabat di lingkungan Kanwil Papa Mama yang saya hormati, kemudian para kepala KPPN di lingkungan Kanwil Papa Mama, rekan-rekan OJK perwakilan Provinsi Papua dan Maluku, dan juga semua hadirin yang ada di sini, teman-teman dari perbankan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita masih diizinkan untuk bertatap muka, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan ya dalam rangka untuk sosialisasi PMK 85 tahun 2020 ya. Untuk topik pada kesempatan kali ini, kami dari Direktorat SMI akan membawakan bagaimana menjangkau UMKM melindungi dari dampak pandemi. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa UMKM di Indonesia itu memiliki peran yang sangat strategis, ya. Kemudian juga UMKM di Indonesia boleh dikatakan merupakan jantung dan darah ekonomi nasional. Tadi Pak Kanwil Maluku sudah sampaikan bahwa UMKM ini merupakan penyokong utama daripada ekonomi Indonesia. Maka ketika UMKM itu menjadi sakit, gitu ya, dalam tanda kutip, maka akan sakit pula perekonomian Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa karena kondisi bencana COVID ini, pandemi, kuartal kedua ekonomi Indonesia minus 4,3%. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita semua dan sekaligus tanggung jawab kita semua bagaimana untuk mendorong ekonomi bisa bertumbuh nanti di kuartal ketiga dan selanjutnya ke depan. Nah, sebelumnya mungkin akan kami paparkan dulu mengenai kondisi UMKM di Indonesia, sehingga kenapa kita fokus ya untuk menyelesaikannya dulu di sini, khususnya di Direktorat SMI di Dirjen Kendaraan. Nah, kondisi UMKM Indonesia itu kalau kita lihat di bagian kiri atas slide ya yang kami tampilkan, itu seperti piramida sebenarnya ya. Jadi yang paling bawah itu usaha mikro dengan jumlah 63,5 juta usaha ekonomi mikro. Kemudian untuk yang usaha kecil ada 783.000 ya, sekian. Kemudian yang menengah ada 60.000. Dan yang besar sekitar 5,5 ribu usaha di Indonesia. Nah, ternyata berdasarkan data tersebut 99,9% ya, sekali lagi 99,9%, nyaris 100% itu perekonomian Indonesia didorong oleh UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, UMKM tersebut menyokong 60,34% daripada total
PDB nasional. Kita tahu di PDB kita tahun 2019 kemarin sekitar 15.900 triliun ya, hampir mendekati 16.000 triliun. Kemudian UMKM di Indonesia juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja, serta menyediakan 99% lapangan kerja. Jadi kalau kita melihat data ini tentunya sudah sangat pas kiranya kalau kita fokus untuk menyelesaikan atau mendukung UMKM agar kembali bergeliat. Nah, di samping itu juga 14,17% total ekspor Indonesia juga didukung dari UMKM ini, dan investasi, total investasi sebesar 58,18% adalah untuk UMKM. Nah, UMKM yang begitu menguasai di Indonesia ini ternyata kondisinya belum seperti yang perannya. Jadi perannya yang luar biasa ternyata belum didukung dengan kondisi, yaitu belum didukung dengan iklim usaha yang baik, ya terbukti dari I-Core Indonesia di tahun 2016 sampai 2018 itu masih sangat tinggi, 6,3%, ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga, yaitu Malaysia 4,6%, Thailand 4,5%, dan Vietnam 5,2%. I-Core ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan investasi terhadap output-nya. Jadi semakin tinggi I-Core-nya, maka di situ berarti terjadi efisiensi. Yang kedua, kondisi UMKM di Indonesia adalah masih bersifat informal, belum terdata dengan baik, belum mempunyai NPWP, belum melakukan pembukaan sebagaimana layaknya bisnis yang baik. Nah, 52,5% UMKM ini masih berbentuk informal, yang mereka juga punya alasan tentunya, yaitu yang pertama karena mungkin rumit dalam mengurus perizinannya, kemudian juga mereka mengatakan tidak ada manfaatnya untuk menjadi formal gitu ya, dan ternyata mahal gitu ya. Yang ketiga, kondisi UMKM di Indonesia adalah masih kurangnya layanan finansial, kebutuhan modal mereka masih belum bisa memberi pelayanan dengan baik. Ini bisa dilihat dari 19,6% porsi kredit yang disalurkan ini ke UMKM. Selebihnya 80 sekian persen non UMKM ya. Dan ini pun didominasi penyalurannya oleh bank-bank himbara BUMN. Kondisi yang keempat daripada UMKM di Indonesia adalah mereka belum produktif. Belum produktif artinya bergerak di sektor produksi sehingga tidak bisa memberikan nilai tambah value added terhadap perekonomian ini. Dan juga sok produksi untuk usaha yang menengah. Mereka masih berdiri sendiri, masing-masing produksi sendiri, menjual sendiri, ya, mencari bahan baku sendiri. Ini belum dikaitkan dengan usaha yang besar 5,5 ribu tadi. Kalau seandainya UMKM bisa itu menjadi rantai pasok ke perusahaan yang besar, maka tentunya sustainability-nya akan terjaga. Yang terakhir, kondisi UMKM Indonesia yang keenam, yaitu masih susah, ya, masih sulit untuk menembus pasar global. Hanya 6,3% yang bisa masuk ke dalam global value chain, ya, dibandingkan dengan rata-rata Asia Tenggara yang mencapai 22%. Jadi kita masih sangat jauh di bawah. Ya, dan selain itu juga kontribusi tadi disampaikan 14,7%. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, kondisi UMKM yang ada di Indonesia ini tentunya tidak juga bisa dilepaskan dari kondisi demografi di Indonesia. Kita ketahui saat ini Indonesia mempunyai bonus demografi yang cukup berlimpah. Ya. 68% jumlah penduduk Indonesia itu pada usia produktif. Artinya mereka seandainya mempunyai kesempatan, mempunyai lapangan usaha, pekerjaan, mereka akan bisa berproduksi dengan lebih baik. Karena jumlah usia produktifnya memang cukup tinggi, 68%. Ya. Namun demikian, bonus ini juga bisa menjadi kutukan tentunya ketika pemerintah ataupun negara ini tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Sehingga yang pada akhirnya mereka
karena mungkin keterbatasan dari sisi kewirausahaannya dan sebagainya, akhirnya mereka menjadi pengangguran. Sebagaimana kondisi yang saat ini terjadi dengan banyaknya PHK gitu ya, banyaknya PHK menambah pengangguran, tentunya pasti akan menambah kemiskinan. Selain manfaat bonus demografi, ternyata UMKM juga di Indonesia sudah cukup berpengalaman terhadap krisis, yaitu ketika tahun 98 dan tahun 2008. Di mana tahun 98 pada waktu itu ya 60%-nya tidak berubah omsetnya. UMKM 31% menurun dan 1% berkembang ketika krisis 98. Nah, ini juga tenaga kerjanya juga terjadi penurunan 0,1%, jadi cukup sedikit. Tahun 98 UMKM cukup tangguh untuk menghadapi krisis pada waktu itu. Tahun 2008 juga terjadi krisis kembali, UMKM kembali diuji di sini, ya. Namun kembali mereka masih menunjukkan ketangguhannya karena resesi global pada waktu itu tidak signifikan berpengaruh karena UMKM tidak tergantung terlalu banyak dengan ekspor, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tahun 2020? Ya, sepertinya cukup berbeda kondisi saat ini, baik Mas, cukup berbeda. Nah, kita lihat dari pernyataan Bapak Teten Mas Duki ya sebagai Menteri UMKM pada bulan Mei tahun 2020 kemarin, bahwa berdasarkan survei itu rata-rata 40% UMKM itu berhenti, mati mereka. Dari sekian ribu, sekian juta, ya hampir separuhnya mengalami kendala operasi. Kemudian Sandiaga Uno ya juga mengatakan krisis saat ini berbeda dengan tahun 97-98 ya. Saat ini 2020 UMKM paling mengalami dampaknya, mereka babak belur. Kemudian dari ILO juga melakukan survei terhadap 571 perusahaan, ternyata 2/3 UMKM yang disurvei itu berhenti beroperasi. Kemudian 50% UMKM kehilangan pendapatan hingga lebih dari 50%, 63%-nya adalah telah mengurangi jumlah pekerja. Nah, oleh karena itu, kita sudah pas sekiranya kalau kita fokus untuk menyelesaikan UMKM. Nah, namun demikian, untuk sektor-sektor tertentu, UMKM ini mampu bertahan, bahkan mampu berkembang, gitu ya. Selalu ada trade off di sana. Selalu setiap ada peristiwa pasti ada yang terdampak, ada justru yang diuntungkan. Beberapa UMKM ya, antara lain di sektor alat kesehatan, bahan kebersihan, sembako, makanan beku, jasa ekspedisi, dan juga UMKM yang mempunyai atau telah memanfaatkan platform online, terutama retail ini, dan makan situasi sudah mereka mampu bertahan. Bapak-Ibu sekalian, kondisi UMKM yang mengalami penurunan permintaan ini, ya, yang saat ini karena terdampak daripada COVID ini, tentunya akan menurunkan kemampuan mereka untuk mengembalikan pinjaman yang mereka gunakan untuk berusaha. Nah, karena itu salah satu kebijakan yang direspon oleh pemerintah adalah memberikan subsidi bunga. Di samping kebijakan yang lain seperti ada relaksasi kredit UMKM, ada tambahan stimulus untuk KUR, ada penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu, dan ada pembebasan PPh. Lanjut. Kemudian Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, biaya pemulihan ekonomi nasional ini ternyata tidak murah. Ya. Negara sudah menganggarkan 695,2 triliun, ya, hampir 25% dari total APBN kita digunakan untuk biaya pemulihan ekonomi nasional, termasuk di sana untuk anggaran kesehatan ya 87,5 triliun. Nah, WHO sendiri sudah menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 ini merupakan ya suatu pandemi ya yang implikasinya sangat banyak dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, kesejahteraan masyarakat, sehingga sudah pas tentunya sudah menjadi kewajiban pemerintah ya untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan ekonomi.
termasuk dunia usaha, dan darahnya ekonomi Indonesia, yaitu UMKM. Ibu Menteri Keuangan pada bulan Juni kemarin menyatakan bahwa APBN sekarang difokuskan untuk mengurangi tekanan yang begitu berat di kuartal kedua. Ya. Yang saya bilang tadi, ekonomi Indonesia sudah minus 4,3%, dan diharapkan dengan adanya alokasi anggaran yang cukup besar ini bisa meningkatkan ekonomi kita di kuartal ketiga, ya, sehingga semuanya bisa mulai melakukan pemulihan kegiatan ekonomi dan mengurangi tekanan akibat COVID ini. Jadi karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu biasa paling besar disokong dari sisi consumption, ya, itu maka konsumsi ini yang perlu dijaga sebetulnya. Ada dua sisi, yaitu sisi demand dan sisi supply. Nah, total anggaran yang dialokasikan untuk kedua sisi ini sebesar 607,65 triliun, ya, 205,2 triliun untuk sisi demand, sisi permintaan, sedangkan 402,4 digunakan sisi penawaran, sisi supply. Ya, yang untuk sisi demand supaya meningkatkan belanja masyarakat konsumsi, supaya permintaan akan produk-produk UMKM itu meningkat, ya antara lain pemerintah sudah mengalokasikan 203,9 triliun untuk perlindungan sosial, ya antara lain untuk PKH, ya keluarga harapan, untuk sembako, untuk bansos, untuk Jabodetabek, bansos non Jabodetabek, untuk kartu prakerja, untuk diskon listrik, ya yang 300 sama 900, kemudian juga untuk BLT dana desa. Kemudian juga ada untuk insentif perumahan bagi MDR, masyarakat berpenghasilan rendah, sebesar 1,3 triliun. Dari sisi supply side-nya 402,45 triliun, ya hampir 2 kali lipat dari sisi demand-nya. Itu digunakan untuk UMKM, ya. Ada subsidi bunga, penempatan dana, untuk imbal hasil penjaminan, untuk pinjaman modal kerja, untuk PPH, dan pembiayaan investasi, semuanya sekitar 123,46 triliun. Dan untuk insentif usaha 120,61 triliun, pembiayaan korporasi 53,57 triliun, dan untuk sektor kementerian lembaga dan Pemda 104,81 triliun. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat mahal memang, ya, meskipun ini relatif lebih kecil dibandingkan negara lain, ya seperti Jerman, negara Eropa, Jepang dan sebagainya. Namun untuk ukuran Indonesia, seperempat dari APBN tahun 2020 ini juga cukup suatu angka yang besar, dan apalagi kalau dana ini diambil atau diperoleh dari utang yang harus dibayar sekian tahun kemudian, tentunya kita perlu hati-hati, kita perlu membuat kebijakan yang pas, tepat sasaran, sehingga uang yang ada ini menjadi lebih bisa digunakan secara tepat guna. Lanjut, Mas. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, karena fokus kita pada hari ini adalah menyangkut subsidi bunga UMKM, ya tadi di muka sudah kita sampaikan, subsidi bunga untuk UMKM ada 35,28 triliun, ya. Tadi Pak Kanwil sudah sebutkan, ini akan dibagikan kepada 60,66 juta debitur, ya. Kemudian diharapkan ini bisa untuk mengungkit, ya, dari outstanding kredit penerima subsidi sekitar 1.601,75 triliun dengan pokoknya 285,09 triliun. Bapak-Ibu sekalian, 60,66 juta debitur tadi itu kita klasterisasi, ya, kita segmenkan menjadi 3, yaitu 3 penyalur, ya, penyalur kredit. Yang pertama adalah perbankan dan perusahaan pembiayaan, termasuk di sana adalah 102 bank umum, 1.570 bank perkreditan rakyat, 176 bank perkreditan rakyat syariah, ya, serta 110 perusahaan leasing. Ini semua harus terdaftar di OJK apabila ingin mengajukan nanti memperoleh subsidi bunga debiturnya. Nah, kurang lebih untuk klaster pertama ini ada 36,689 juta debitur. Alokasi anggarannya adalah 32,8
1,192 triliun, ini yang paling besar, dan ini KPA-nya ya, juru bayarnya gitu ya, ada di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nanti yang akan memproses permintaan permohonan dari perbankan dan pembiayaan perusahaan ada di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, segmen kedua, kelas kedua untuk penyalur adalah BUMN penyalur kredit UMKM. Ini adalah kredit yang diberikan oleh pemerintah ya melalui Ultramikro, Mekar, kemudian melalui PT PNM, melalui PT Pegadaian. Dan ini juga terdaftar di OJK. Nah, kurang lebih debiturnya berjumlah 16,68 juta dengan alokasi anggaran 2,592 triliun. Ini nanti KPA-nya dari Kementerian BUMN. Ya, jadi nanti juru bayarnya ada di Kementerian BUMN. Tentunya BUMN penyalur kredit UMKM ini nanti akan mengajukan tagihannya kepada Kementerian BUMN. Yang ketiga, kelas ketiga adalah BLU dan koperasi. Ya, ada 4 BLU pengelola dana, yaitu PIP, LPDB, P2H, dan LPM UKP, serta 297 koperasi mitra BLU tersebut. Nah, ini ada 7,289 juta debitur, alokasi anggarannya 526 miliar, dan ini KPA-nya ya ada di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Lanjut. Bapak sekalian, sebenarnya sudah ada peraturan Menteri Keuangan ya nomor 65 tahun 2020 pada waktu itu untuk mengatur tata cara bagaimana menyalurkan subsidi bunga kepada UMKM dalam rangka program ekonomi nasional ini. Namun karena berbagai hal dan dalam rangka akselerasi dan juga simplifikasi agar bisa segera dilaksanakan pembayaran subsidi bunga ini, maka diubah beberapa ketentuan dalam PMK 65 dan sekarang menjadi PMK nomor 85 tahun 2020. Nah, beberapa perubahan yang penting adalah yang pertama simplifikasi penyaluran subsidi bunga dengan tidak menggunakan virtual account. Ya, pada waktu konsep yang lama di PMK 65 kita masih menggunakan virtual account yang ini cukup membutuhkan effort yang cukup besar juga ya. Dan ini dipikir kurang efektif sehingga nanti yang tadinya subsidi bunga itu akan disalurkan langsung kepada rekeningnya debitur melalui virtual account, maka nanti akan dipindahkan langsung ke rekeningnya penyalurnya. Kemudian yang kedua, penyaluran dilakukan langsung ke rekening penyalur ya dengan menggunakan daftar nominatif ya debitur ya yang tentunya sesuai dengan haknya. Ya ini mengganti daripada registrasi debitur. Di awal itu debitur sendiri yang akan melakukan registrasi untuk memperoleh subsidi bunga, namun di PMK 85 nanti ini langsung diserahkan kepada penyalur. Hal kedua, isu kedua yang adalah masalah kriteria penyalur. Jadi penyalur pada aturan yang lama itu masih diharuskan untuk menyampaikan pernyataan kesediaan untuk mengikuti prosedur PMK. Namun untuk yang PMK 85 hal tersebut tidak dilakukan lagi. Yang ketiga, penagihan subsidi oleh penyalur. Penyalur nanti dapat melakukan penagihan setelah bukti pembebanan subsidi disampaikan ke SIKP. Ya, ini penegasan lebih lanjut pemenuhan kriteria debitur menjadi tanggung jawabnya penyalur. Jadi nanti penyalur ya yang bertanggung jawab secara mutlak gitu atas kebenaran debitur yang diajukan untuk memperoleh subsidi bunga. Nah, kemudian hal yang keempat yang terkait dengan revisi PMK tersebut adalah yang terkait dengan debitur koperasi. Debitur koperasi nanti akan disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM gitu ya, yang tata caranya nanti diatur di Kementerian Koperasi dan UKM. Hal keempat yang menjadi isu yaitu penegasan tentang batasan waktu pelaksanaan subsidi, ya ini sampai dengan 31 Desember 2020. Mohon ini menjadi catatan kita semua, jangan sampai lewat ini 2021 ya. Ini hanya sampai 31 Desember 2020 sesuai dengan siklus tahun anggaran.
Kemudian dalam PMK 85 juga mempertajam fungsi BPKP dan kejaksaan. Ya, jadi nanti BPKP bisa berkoordinasi dengan aparat pengawas internal, kemudian lembaga maupun Pemda, ya, Itjen maupun Idil biasanya. Dan juga nanti diatur juga peran kejaksaan ya dalam menindaklanjuti temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh aktif tersebut. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita pasti bertanya, kira-kira debitur-debitur seperti apa ya yang sebenarnya berhak untuk memperoleh subsidi bunga sesuai dengan PMK 85 tahun 2020 ini. Ya. Jadi kriteria debiturnya adalah yang pertama, dia adalah UMKM. Ya. Jadi mutlak dia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan kredit pembiayaan paling tinggi itu sebesar 10 miliar rupiah, ya, dan memiliki bagi debit kredit pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020. Kemudian UMKM ini ya tidak masuk dalam daftar hitam nasional. Ini untuk yang suka nakal, tidak membayar kreditnya gitu ya, beberapa kali default gitu ya. Nah, ini kalau mereka masuk dalam daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, maka ya dia tidak berhak untuk memperoleh subsidi bunga ini. Kriteria yang ketiga adalah debitur memiliki kategori performing loan-nya lancar, ya, untuk kolektivitas 1 atau 2 per 29 Februari 2020. Jadi kalau debitur-debitur yang mereka tidak lancar, gitu ya, menunggak lama, gitu ya, sebelum kondisi COVID ini, maka dia tidak berhak untuk diajukan untuk memperoleh subsidi bunga. Kemudian kriteria yang keempat, debiturnya harus sudah memiliki NPWP, ya, atau sedang mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, dan bisa juga dapat diberikan NPWP secara jabatan nanti oleh Ditjen Pajak. Kriteria yang kelima, debitur harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur, ya, untuk pembiayaan di atas 500.000 sampai dengan 10 miliar. Yang keenam, debitur yang memiliki ya plafon kredit secara kumulatif melebihi 10 miliar, maka dia tidak dapat memperoleh subsidi. Dan yang terakhir adalah kriteria debiturnya adalah untuk yang koperasi, ya, debitur koperasi itu selain angka 1 sampai dengan 6, ya, juga debitur harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dan perlu saya tegaskan lagi kembali di sini bahwa pemberian subsidi ini diberikan selama 6 bulan, ya, periodenya 1 Mei 2020 hingga paling lama 31 Desember 2020. Nah, kemudian untuk memastikan governance-nya, untuk memastikan bahwa subsidi itu memang betul-betul sampai kepada debitur, maka debitur dapat melihat sebagai cross-check gitu ya, apakah betul-betul mereka dapat subsidi apa enggak, bisa nanti debitur mengakses di situs di www.jendelaum.id. Ya, nanti seperti contoh seperti itu, nanti tinggal masukkan NIK atau tinggal memasukkan NPWP, maka akan kelihatan nanti berapa besarnya subsidi yang dia peroleh dari pemerintah. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak yang berbahagia, berapa sih besaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Jadi ada 3 klaster ya, untuk pinjaman sampai dengan 10 juta, kemudian 10 juta sampai 500 juta, dan yang ketiga adalah di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar. Sedangkan penyalurnya dibagi menjadi 2, yaitu debitur lembaga penyalur program kredit pemerintah, yang tadi ada PNM, ada Pegadaian, kemudian ada UMI dan Mekar gitu ya.
Dan yang kedua adalah debiturnya adalah debitur perbankan atau perusahaan pembiayaan atau leasing gitu ya. Jadi untuk plafon ya akumulatif sampai dengan 10 juta, maka bila penyalurnya adalah program kredit pemerintah diberikan subsidi bunga paling tinggi 25% selama 6 bulan. Nah, untuk plafon akumulatif di atas 10 juta sampai dengan 500 juta, bila penyalurnya adalah lembaga penyalur program kredit pemerintah, maka diberikan subsidi bunga 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya. Ya, untuk yang di atas 500 sampai dengan 10 miliar, maka besaran subsidi bunganya adalah 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya. Nah, untuk debitur perbankan ya atau perusahaan pembiayaan yang ada di Bapak Ibu sekalian, untuk plafon sampai dengan 500 juta, sekali lagi untuk plafon sampai dengan 500 juta itu diberikan subsidi bunga sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya. Tentunya ada beberapa syarat ya, yaitu untuk jumlah akumulatif ini akadnya paling banyak 2 buah ya, di mana yang memiliki bagi debit yang lebih besar nanti yang akan dipilih untuk kredit sampai dengan 500 juta. Dan untuk kredit ini juga tidak wajib dilakukan restrukturisasi dan besaran subsidi bunga, subsidi marginnya efektif per tahun disesuaikan dengan ketentuan yang ada di perbankan maupun di pembiayaan itu sendiri. Nah, untuk yang di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar, nah ini untuk yang debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan ini diberikan subsidi bunga sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya. Dengan catatan ya, paling banyak hanya satu akad kredit pembiayaan ya yang memiliki bagi debit paling besar. Jadi kalau ada 2 debitur punya 1 miliar dan 5 miliar, maka yang diberikan subsidi adalah yang tentunya 5 miliar. Dan ini wajib direstrukturisasi. Nah, besaran subsidi bunganya efektif per tahun atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di perbankan bersangkutan. Nah, bagaimana dengan penerima KUR ya? Untuk debitur yang memperoleh subsidi bunga margin KUR ya, yang memperoleh KUR itu masih diberikan kesempatan untuk satu akad kredit ya selain KUR ya. Dan tentunya dengan syarat bahwa jumlah pinjaman dari KUR ditambah yang non KUR ini tidak melebihi 500 juta. Lanjut. Bapak-Ibu sekalian, tadi kita sudah bahas mengenai kriteria debitur. Nah, sekarang bagaimana kriteria penyalur? Nah, penyalur adalah perbankan ya dan perusahaan pembiayaan ya yang terdaftar di OJK. Jadi kalau Bapak Ibu lembaganya tidak terdaftar di OJK ya jangan mengajukan, pasti tidak akan diproses karena datanya tidak akan masuk. Kemudian lembaga penyalur program kredit pemerintah itu ada BUMN ya yang menyalurkan kredit pembiayaan, tentunya ini terdaftar di OJK. Dan yang kedua adalah BLU. BLU yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir ya kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan juga usaha menengah. Dalam melaksanakan pemberian subsidi bunga ini, BLU dapat bersama dengan koperasi ya di mana mekanisme kerjasama itu menjadi kewenangannya BLU itu sendiri. Ya, itulah kriteria penyalur. Nah, bagaimana tugas-tugas penyalur? Ya, yang pertama penyalur harus menyampaikan data tagihan ya subsidi bunga seperti margin ya untuk debitur yang sesuai dengan kategori penerima ya sesuai dengan kategori tadi ke dalam web SIKP Sistem Informasi Kredit Buka. Ini yang untuk yang non KUR. Ya. Kemudian setelah masuk nanti akan diproses data tersebut, kemudian akan dihasilkan data yang sudah clear and clean ya, yang bisa memperoleh subsidi bunga. Nah, kemudian data tersebut harus diunduh oleh penyalur.
Nah, kemudian data itu kemudian dimasukkan lagi, diinput ke dalam SIKP kembali, ditambah dengan menyampaikan bukti pembebanan subsidi bunga. Yang ketiga, debitur memperhitungkan subsidi bunga, subsidi margin yang dibayar oleh pemerintah sebagai pengurang. Ya, ini jangan sampai lupa ini. Nanti ini pasti akan dilihat oleh aparat pengawas internal maupun eksternal pemerintah ya, BPKP, BPK, gitu kan, bahkan nanti kejaksaan ya. Jangan sampai subsidi bunga yang sudah disampaikan kepada penyalur tidak dijadikan sebagai pengurang biaya yang dibebankan kepada debitur. Nah, kemudian supaya bisa dibayarkan tagihannya, maka tentunya penyalur harus mengajukan tagihan ke KPA penyalur berdasarkan data SIKP tadi. Ya sudah di-download ya, datanya sudah clear dan clean tadi. Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau perbankan dan juga perusahaan pembiayaan maka mengajukannya ke Kementerian Keuangan, Dirjen Perbendaharaan. Kalau dia adalah PNM dan Pegadaian mengajukannya ke Kementerian BUMN. Sedangkan kalau dia adalah BLU dan juga koperasi mengajukannya melalui Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Nah, setelah dibayar tentunya menjadi kewajiban juga bagi penyalur untuk menyampaikan pemberitahuan kepada debitur terkait dengan subsidi bunga melalui portal yang disediakan. Tadi sudah kita sampaikan di muka. Nah, sekarang bagaimana halnya penyampaian data transaksinya seperti apa? Jadi ada penyalur ya, ada penyalur yang saat ini sudah langsung bisa mengakses SIKP. Mereka punya sistem host to host dengan SIKP, maka data transaksi bisa langsung disalurkan, ya, yang terkoneksi langsung dengan SIKP. Nah, namun demikian bagi penyalur yang belum mempunyai koneksi dengan SIKP, maka nanti bisa mengajukan permintaan mengakses SIKP menggunakan username dan password yang akan diberikan oleh Kementerian Keuangan. Namun demikian harus meminta dulu ya, meminta dulu baru nanti bisa diberikan. Nah, penyampaian tagihannya nanti data tagihan baik untuk penyalur yang telah terhubung maupun yang belum disampaikan melalui web dengan username dan password yang sudah terdata di SIKP. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan bahwa ada 2 kali upload ya bagi penyalur ke dalam SIKP. Yang untuk yang pertama kali adalah data yang disampaikan meliputi data identitas debitur, ya ada nomor rekeningnya, ada NIK-nya, kemudian untuk data transaksi kredit atau pembiayaan ada tanggal transaksinya, bagi debitnya angsuran pokoknya berapa, jumlah hari bunganya atau marginnya berapa hari, nominal suku bunganya berapa, itu nanti harus disampaikan. Kita nanti sedang menyusun juknisnya yang nanti bisa diunduh atau bisa disampaikan kepada penyalur yang akan mengajukan permintaan subsidi bunga. Nah, tentunya debitur data-data debitur tersebut sesuai dengan kriteria yang sudah kita sampaikan di muka, ya, tidak masuk dalam daftar internasional, ya, kemudian juga bukan merupakan kredit pur, ya, dan telah direstrukturisasi untuk kredit 500 juta sampai dengan 10 miliar. Nah, tadi kemudian untuk yang upload kedua, untuk data tagihannya yang sudah clear, ya, yang sudah clean, gitu ya. Datanya memuat NIK, nomor rekening, periode tagihan, jumlah subsidi, dan pembebanan subsidi bunganya. Itu kira-kira data yang harus diupload oleh teman-teman penyalur. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sudah mempunyai akses kepada SIKP bisa langsung ya mengakses SIKP melalui SIKP.Kementerian Kemenku.go.id. Itu yang bisa diakses SIKP-nya. Nah, kemudian bagi yang penyalur yang belum bisa mengakses, belum mempunyai hak akses ke sana, bisa menyampaikan email ke kredit.program@kemenku.go.id. Nanti ketika menyampaikan permintaan akses ini ya, ini diharapkan menggunakan email domain resmi daripada penyalur ya. Namun jika tidak, misalnya untuk BPR gitu ya, yang tidak mempunyai email domain ya,
email domainnya bisa mengajukan juga, tetapi harus melampirkan foto kartu tanda pegawai, foto KTP, dan nomor HP-nya ya. Nanti harus disampaikan juga dalam email tersebut. Nah, formatnya sebenarnya kita tidak memberikan format yang baku ya, namun pada intinya tentunya perlu informasi nama penyalurnya siapa, alamatnya di mana, jalan apa, nomor berapa, dan kontak personnya siapa. Nah, itu kira-kira untuk memperoleh akses SIKP bagi penyalur. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana sih sebenarnya bisnis proses pada subsidi bunga ini? Ya, kira-kira seperti ini supaya kita menjadi lebih paham, lebih aware ya. Jadi yang pertama kita bekerjasama dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Kemudian juga Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ya, sesuai dengan pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 OJK akan menyampaikan data ke SIKP. Jadi data-data semua bank, penyalur tadi ya, itu sudah ada di OJK dan itu disampaikan ke SIKP. Nah, khusus untuk data yang dari PNM dan dari Pegadaian nanti akan diverifikasi dulu oleh BPKP. Sementara untuk data yang PLU dan koperasi nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, data dari OJK dan Kementerian Koperasi ini ditambah nanti dari penyalur juga mengupload data sesuai dengan pasal 14 ayat 1 PMK 85 yang tadi saya sampaikan jenis datanya ya. Itu juga penyalur mengupload juga ke SIKP. Nah, data dari penyalur dan OJK kita sandingkan, kemudian untuk memperoleh validitas daripada NIK dan validitas daripada NPWP, data tersebut akan dikirimkan ke Dukcapil dan juga ke DJP ya untuk memperoleh validasi. Apabila sudah cocok dan sesuai akan dikembalikan lagi ke SIKP. Nah, kemudian kita akan memperoleh data yang valid ya by system. Nah, data yang valid inilah yang nanti yang bisa di-download oleh penyalur ya. Kemudian data yang tidak valid akan dikembalikan kepada penyalur by system. Nanti bisa diperbaiki lagi supaya bisa nanti diajukan kembali. Data yang sudah di-download valid tadi oleh penyalur ditambah dengan pembebanan ya, dengan pembebanan subsidi, ini nanti diupload lagi ke SIKP. Nah, nanti ini akan kita teruskan by system kepada BPKP untuk dilakukan post audit. Nah, atas data yang sudah clear dan clean tadi, yang sudah diupload ke SKP kembali, atas dasar itu maka penyalur ya sesuai dengan pasal 16 ayat 3 menyampaikan tagihan kepada KPA, jadi sesuai dengan klasterisasi masing-masing. Nah, KPA tentunya akan melakukan pengujian secara formil atas tagihan dan kesesuaian data yang ada di SIKP. Ya, ada beberapa dokumen-dokumen juga yang harus dilampirkan di situ, antara rekening banknya, kemudian juga nominatif daripada debiturnya, itu disampaikan oleh penyalur kepada KPA. Nah, KPA juga nanti akan mencocokkan datanya dengan websitenya SIKP, yang apakah data yang disampaikan sudah sesuai atau belum. Itu uji secara formil. Nah, kemudian KPA akan mengajukan permintaan pencairan dana ke KPPN Jakarta 2. Itu KPPN Jakarta 2 akan memproses, kemudian akan memindahkan uang dari rekening kas umum negara ke rekening penyalur sesuai dengan jumlah tagihan yang diajukan. Nah, seperti disampaikan di muka, maka penyalur wajib untuk menyampaikan informasi kepada debitur masyarakat bahwa mereka sudah memperoleh subsidi bunga dari pemerintah. Nah, kemudian KPA akan menyampaikan laporan terkait dengan pembayaran subsidi ini kepada BPK sekaligus meminta audit. Nah, BPKP melakukan audit tentunya atas seluruh aktivitas pembayaran subsidi yang ada dalam proses di sini. BPKP akan bekerjasama dengan APIP ya, aparat pengawas internal. Nah,
Nanti dalam hal nanti ketika melakukan audit ternyata BPKP menemukan kelebihan pembayaran, maka pembayaran itu harus disetor lagi ke rekening kas negara oleh penyalur. Nah, nanti dalam hal nanti ada temuan yang terkait dengan fraud misalnya, ada indikasi merugikan negara, maka BPKP akan menindaklanjutinya ke kejaksaan, kemudian akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, Bapak-Ibu sekalian, agar tata kelola, tata cara ini juga berjalan dengan baik, ya tentunya perlu dilakukan suatu pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dalam rangka untuk menjaga governance daripada pengelolaan subsidi bunga ini dilakukan oleh internal maupun eksternal, ya, internal dari APIP, pengawas internal, kemudian lembaga dan Pemda dan juga BPKP dan kejaksaan di luar. Nah, dalam pasal 6 ayat 2 terkait dengan penganggaran, ya penganggaran itu sebelum diajukan alokasinya dalam DIPA tentunya akan direview dulu oleh Inspektorat Jenderal, ya. Kalau KPA-nya Kementerian Keuangan maka ya oleh Kementerian Keuangan. Tapi kalau KPA-nya ada di Kementerian Koperasi dan juga di Kementerian BUMN maka akan direview oleh APIP daripada kemudian lembaga yang bersangkutan. Nah, tadi saya sampaikan juga untuk data yang dari PNM dan Pegadaian ketika akan masuk LPDP akan direview oleh BPKP, gitu ya, sesuai dengan pasal 13 ayat 3 PMK 85. Nah, kemudian BPKP juga akan melakukan post audit, tadi sudah kita sampaikan, untuk pembayaran subsidi bunga margin. Nah, terkait dengan SOP untuk pengujian dan pembayaran tagihan itu akan dibuat oleh masing-masing KPA, dan ini juga akan dilakukan review oleh APIP, dan terkait dengan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh di bab 7 pasal 25, nanti APIP, ya Ijen itu pengawasan internal, ya kemudian mereka juga menyusun pedoman pengawasannya seperti apa dan melaporkan hasilnya kepada menteri masing-masing. Dengan BPKP memberikan konsultasi atas penyusunan pedoman pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan mengkoordinasikan dan juga dapat bersinergi dengan APIP dan pimpinan kementerian dalam rangka untuk melakukan pengawasan itu. Nah, terakhir kejaksaan, ya jadi kita juga melibatkan kejaksaan supaya lebih firm, ya tidak terjadi penyalahgunaan, terjadi fraud, ya maka apabila nanti ditemui adanya hal-hal yang perlu tindak lanjut, apakah dari sisi pidana atau perdata, maka nanti akan ditindaklanjuti oleh kejaksaan. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah kita sampaikan kurang lebih kira-kira tata cara, tata kelola pengajuan subsidi bunga. Tentunya harapan kita semua itu bisa betul-betul dinikmati oleh debitur, bisa membantu UMKM, gitu ya, untuk kembali beraktivitas, kembali bergerak sebagai darah perekonomian Indonesia. Tentunya semuanya akan menjadi new normal, ya, di keseimbangan baru setelah COVID-19 ini. Dan sekarang sepertinya posisinya sekitar sedang menuju keseimbangan baru. Ya, kita mengutip pernyataan Kitsos dan Bitsop tahun 2016 bahwa setiap recovery krisis terbentuk keseimbangan baru ekonomi, ya. Yang keseimbangan ini bisa saja sama dengan keseimbangan sebelum krisis dan juga bisa berbeda, bisa bergerak maju, juga bisa bergerak mundur. Nah, ini kita lihat karena kita belum menemukan titik equilibrium pada kondisi saat ini. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, tentunya kita tidak hanya membayar bunga subsidi saja, subsidi bunga saja, tetapi juga ada program-program pemerintah yang diarahkan, ya, untuk kebijakan sektoral dan fiskal untuk mendukung UMKM ke depan. Yang pertama yaitu adanya target 8 juta UMKM yang harus go digital di tahun 2020. Karena kita ketahui tadi bahwa untuk UMKM yang sudah memanfaatkan fasilitas ini, mereka lebih memperoleh keuntungan, lebih maju di samping yang masih manual, ya, konvensional. Kemudian juga perlu basis data SIKP untuk menyatukan database UMKM yang ada di Indonesia. Yang ketiga juga perlu juga
pengembangan skema UMKM berbasis klaster dan integrasi dengan institusi besar ya. Jangan sampai terputus hanya selesai di situ, tapi kalau bisa nyambung ya dengan industri besar dalam bentuk factory sharing misalnya, itu tentunya akan lebih bagus, lebih sustain terhadap program tersebut. Kemudian juga intinya pemerintah akan mendorong formalitas UMKM sehingga lebih banyak bisa mengakses kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan harapan kita juga UMKM bisa naik kelas ya. Dari 10 tahun terakhir mereka tidak pernah naik kelas ya. Dari 10 tahun terakhir nggak naik kelas kan keterlaluan sebenarnya ya. Kalau kita sekolah 10 tahun nggak naik kelas bisa di DO itu kan. Nah, ini untuk jangka panjang tentunya harus naik kelas. Yang tadinya mikro menjadi kecil, yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar tentunya. Kemudian juga perlu adanya skema investasi jangka panjang bagi UMKM, dan pemerintah perlu membuat suatu ekosistem terkait dengan pengembangan usaha supaya bisa bergerak lagi, karena di awal sudah disampaikan 99,9% ekonomi Indonesia ada di UMKM. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Iwan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih waktu saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih Pak Iman atas penyampaian materinya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya mengingatkan peserta untuk format nama yang belum jelas instansinya. Jadi ada Ira Puarada, ada Nelsa Tanaya, Darwin Sitorus, Cabang Ternate, dan KC Fakfak. Ini mohon dilengkapi nama instansinya supaya kita lebih mudah dalam mengidentifikasi peserta. Mungkin sebelum kita lanjut ke diskusi, kami ingin memberikan waktu kepada para kepala kanwil untuk menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada Kepala Kanwil Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Bapak Saiful, untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Maksimal waktunya 3 menit ya Pak. Nah, kami persilahkan Pak Saiful. Baik, terima kasih Pak Iwan selaku host. Mungkin pada kesempatan ini yang patut kita clarify secara bersama-sama adalah proses bisnis dari subsidi bunga yang akan diberikan oleh pemerintah. Karena ini menjadi basis awal bagi kita semua untuk memastikan apakah nilai 32 triliun itu betul-betul tersalur sesuai dengan sasaran pemberian subsidi pada UMKM. Nah, dari uraian yang tadi disampaikan oleh Pak Iman ke kita semua, kami melihat bahwa basis data utama dari proses penyaluran subsidi ini adalah SIKP. Maka kalau kita lihat keterlibatan 8 lembaga dalam konteks mengawasi proses penyaluran ini, itu suatu hal yang sangat luar biasa gitu. Karena kami menangkap seluruh data yang terkonfirmasi dan terdaftar dalam SIKP yang kita punya ini tentunya adalah basis data dari seluruh teman-teman Indonesia. Kalau yang saat ini adalah wilayah Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, maka data SIKP yang terkumpul khusus untuk Papua itu mestinya adalah data yang betul-betul sudah tervalidasi dari sumber-sumber yang menurut proses bisnisnya itu harus terlibat di dalamnya. Sehingga tidak menimbulkan konflik apapun, karena terus terang untuk wilayah Papua dan mungkin juga Papua Barat, sekali kita merilis data untuk diberikan proses bantuan, maka ini harus betul-betul di follow sehingga tidak menimbulkan komplain dari para penerima, ya, karena begitu banyak data yang memang sudah kita sampaikan, terutama ke kantor pusat. Terakhir kemarin itu ada yang betul-betul mikro gitu ya, di luar yang program subsidi ini. Sehingga
peran dari teman-teman OJK maupun teman-teman perbankan sebagai penyalur ini sangat penting untuk memastikan data yang ada di SIKP itu betul-betul data yang tervalidasi. Sehingga nanti kita bisa memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan teman-teman di situ dan tahu pasti kira-kira sampai dengan akhir bulan Juli ini sudah berapa subsidi bunga yang disalurkan ke masing-masing penerima ataupun penyalur di masing-masing wilayah. Ini yang sampai sekarang kita belum dapat data dan informasinya. Mungkin itu saja Pak Iwan, apa yang bisa kami share dari kondisi dan keadaan yang ada gitu, sehingga bisa menjadi perhatian bagi teman-teman di pusat, terutama narasumber kita Pak Iman tadi yang sudah menyampaikan ini sangat luar biasa. Begitu, terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Terima kasih Pak Saiful atas tanggapannya. Untuk Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perkebunan Provinsi Papua Barat kepada Bapak Hari, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Iwan. Sekalian sama sebenarnya fokus kami dengan Pak Saiful tadi. Jadi pada saat Pak Direktur SMI kemudian men-share permintaan ke kami, ke para Kakanwil gitu ya, yang sangat kami perhatikan adalah kehati-hatian terhadap validitas data yang kemudian itu tidak akan bias gitu loh. Jadi mungkin tadi Pak Iman telah menyampaikan ternyata dari OJK maupun dari Kementerian Koperasi menjadi hal yang sangat penting pada saat data itu nanti akan divalidasi oleh sistem. Ini kemudian akan menjadi perhatian kita semua Pak Iman, Mas Iwan, dan teman-teman yang tadi panggil Papa Mama. Karena apa? Karena terus terang Pak Iman, pada saat kita bicara tentang isu mengenai subsidi bunga itu sesuatu yang sangat menarik gitu kan ya. Nah, tapi kemudian terkait dengan validitas data yang kemudian mohon bisa diklarifikasi kembali oleh sistem gitu kan ya. Karena apa? Karena kami tidak punya sarana untuk itu. Jadi kami hanya mampu berkoordinasi dalam waktu yang sangat singkat dengan teman-teman BPN dan dinas koperasi yang dari provinsi gitu kan ya. Nah ini kemudian kalau bicara sesuatu yang menarik, nah, subsidi bunga itu kan ya, apalagi kemudian dengan informasi Pak Jokowi pada saat itu yang akan memberikan bantuan modal gitu kan ya pada para usaha mikro atau ultra mikro gitu kan ya, yang kemudian wah ini budaya atau kultur yang ada di Papua Barat itu, wah ini bantuan ya kira-kira gitu. Nah ini kemudian, nah kita mesti hati-hati. Sama mungkin kulturnya dengan depannya Pak Saiful. Jadi yang kita pahami sekarang PMK 85 bicara mengenai subsidi bunga. Ada 6 bulan ke depan sampai dengan akhir Desember tahun 2020 yang menjadi 6 dan 3% gitu kan ya. Nah, tapi yang paling penting adalah tadi itu validitas data yang kemudian telah kami dapatkan, kemudian oleh sistem akan diverifikasi kan itu. Nah ini kami juga ingin informasi lebih lanjut sebenarnya terkait dengan hal tersebut. Mungkin Pak Iman bisa menjelaskan. Mungkin itu aja Mas Iwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Untuk berikutnya kami persilakan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perkebunan Provinsi Maluku Utara kepada Pak Bayu. Kami persilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, Nggih. Jadi PMK 85 kemarin sebenarnya sempat kami sounding ke pelaku UMKM yang ada di Maluku Utara. Namun gini, dari data yang ada, ini hadir dari Direktorat SMI, Perbankan maupun OJK, itu mungkin masih tetap ada 2 kendala besar, yang mungkin nanti sebagai diskusi. Yang pertama di sini itu di lain tadi ya, pemerintah ini memudahkan atau memberikan subsidi bunga. Di sini UMKM di sini kesulitan terkait dengan administrasinya sebenarnya.
administrasi untuk bisa mendapatkan pinjaman, di mana beberapa perbankan itu treatmentnya sedikit berbeda, gitu ya. Ada yang mempersyaratkan itu IMB, gitu ya. Ada yang tidak mempersyaratkan IMB, misalkan seperti itu. Dan khususnya di Maluku Utara ini, ketika jaminan itu ya, gedung bangunan itu belum familiar ya, ketika dia membangun gedung itu pakai IMB, gitu ya. Sedangkan ada beberapa perbankan yang istilahnya mempersyaratkan, tetapi ada perbankan lain yang tidak mempersyaratkan. Mungkin ini menjadi suatu apa ya nanti dari masing-masing perbankan atau OJK, apakah hal tersebut itu memang di tengah kondisi corona ini tetap wajib atau ada sedikit relaksasi ya mengenai ini. Karena implikasinya biayanya kan akan mereka mengurus ke pemerintah daerah dan sebagainya yang istilahnya loh UMI atau usaha kecil itu dananya juga sangat minim. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mengenai edukasi kepada SDM di UMKM, gitu ya. Jadi kita ketahui bersama UMKM atau maupun UMI ya, ultramikro itu dia belum terbiasa, gitu. Terbiasa mengakses ke perbankan, gitu. Yang terutama yang baru-baru. Kadang masuk perbankan atau pegadaian aja itu nggak familiar gitu ya. Termasuk nanti ada edukasi bagaimana mereka misalkan berupaya lah ya. Kan tadi kan harusnya ada naik kelas dari Pak Iman gitu kan. Kita perlu edukasi sehingga mereka sedikit bisa membuat suatu pembukuan lah, pembukuan sederhana, mungkin laporan keuangan sederhana dari usaha mereka gitu ya. Usaha mikro kecilnya, sehingga nanti akses ke perbankannya akan lebih mudah. Ini mungkin kami tim KE kemarin sedikit informasi dari OJK mungkin Manado itu kemungkinan ada program edukasi itu. Di samping kami di Kanwil juga ada edukasi itu dan mungkin dari kita semuanya lah bersama nanti mungkin bisa di-share ya edukasi ini agar tadi roadmap-nya yang digagas teman-teman di pusat, Pak Iman tadi sampaikan, UMKM ini bisa naik kelas. Itu saja mungkin Pak Iman nih, masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pak Bayu atas tanggapan dan masukan. Mungkin untuk Pak Iman dapat menanggapi dulu tanggapan yang disampaikan oleh para kepala kanwil. Yang persilakan Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ini Pak Kanwil yang luar biasa ini. Beliau luar biasa, ketiganya bersemangat sekali ya. Energinya luar biasa untuk bisa mengembangkan UMKM yang ada di wilayah kerjanya tentunya. Terima kasih sekali bahwa Pak Kanwil, Pak Saiful, Pak Hari, Pak Bayu ya atas concern-nya ya untuk bisa tadi Pak Bayu bilang menaikkan kelas daripada UMKM ini. Mungkin saya dari Pak Saiful dulu ya, Kanwil Papua. Jadi dan Pak Hari ini hampir mirip ya Pak Hari. Jadi terkait dengan masalah validitas data gitu ya, data. Nah, terkait dengan validitas data tadi, kalau kita kembali ke slide mengenai proses bisnisnya, memang mutlak, gitu ya, sangat mutlak data itu khusus untuk penyalur yang non koperasi dan non PLU itu ada di teman-teman OJK. Nah, teman-teman OJK itu sendiri tentunya juga tidak akan mempunyai data yang valid kalau teman-teman penyalur juga tidak mengupdate datanya secara kontinu, begitu. Nah, kemarin terus terang di sistem SIKP kami kemarin ada kendala beberapa debitur ya seperti reject, datanya menjadi tidak valid ya karena sepertinya data yang dari OJK yang masuk ke sistem SIKP itu belum valid. Jadi tentunya supaya data ini valid ya teman-teman penyalur, teman-teman perbankan, gitu ya, teman-teman pemberi pinjaman bisa mengupdate data tersebut ke OJK, sehingga ketika OJK itu nanti memasukkan datanya ke SKP ini menjadi lebih valid. Kami juga berterima kasih sekali
atas concern Bapak Kanwil ya, yang menyampaikan data-data ultramikro tentunya lewat kerjasama dengan instansi yang ada di mitra kerja di masing-masing Kanwil gitu ya, sudah menyampaikan data kepada kami. Ini akan menjadi bahan tentunya, bahan untuk ke depan ini bisa juga memperoleh pinjaman, ya. Memperoleh pinjaman, memperoleh modal kerja dari pemerintah, apakah nanti melalui UMI atau melalui KUR, itu akan menjadi database SIKP. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ke depan kita akan memperbaiki database SIKP, sehingga database ini bisa kita gunakan ke depan lebih baik untuk bisa menjangkau mereka yang saat ini belum bisa memperoleh pinjaman modal kerja dari pemerintah. Kami sangat memahami Pak Hari dan juga Pak Saiful ya, kalau di teman-teman saudara kita di Papua biasanya kalau sudah ada isu dari presiden gitu ya, misalnya akan dapat bantuan, kemudian juga ada subsidi, ini mereka juga mengharapkan tentunya ini menjadi mereka peroleh. Oleh karena itu terlepas dari segala keterbatasan yang ada di sana, itu kita sudah sediakan tadi bagaimana mereka bisa mengecek apakah mereka sudah mempunyai subsidi atau belum ya, dengan mengakses portal yang sudah kita sediakan tentunya. Nah, terkait dengan subsidi ini memang di PMK 85 hanya mengatur terkait dengan pembayaran subsidi ya Pak Hari, subsidi bunga tentunya. Sedangkan untuk bantuan sosial itu kita masih menggodok skema yang pas untuk teman-teman UMKM ya, bantuan sosial yang produktif seperti itu. Nah ini di tempat Pak Hari yang lama ini sedang membahas ini Pak di Direktorat PA ini sebenarnya yang saat ini sedang betul bagaimana membuat skema agar bansos yang produktif ini bisa segera disalurkan kepada masyarakat. Nah, Bapak sekalian, memang kita pahami bahwa COVID ini ya mulai dari bulan Maret gitu ya, bulan Maret. Sekarang sudah bulan Juli gitu. Tapi ternyata sampai saat ini kok sepertinya realisasi anggaran kita untuk itu masih kecil. Memang banyak kendala ketika harus menyiapkan kebijakan di situ. Banyak pertimbangan yang harus diberikan sehingga bahkan PMK 65 pun tidak sampai seumur jagung sudah direvisi menjadi PMK 85. Ini semua dalam rangka simplifikasi agar dana-dana pemerintah yang sudah dianggarkan tadi memang betul-betul sampai tepat sasaran gitu ya, dan cepat untuk bisa diserap oleh masyarakat sehingga dari sisi demand-nya bisa terdorong sehingga ekonomi bisa bergerak kembali seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu sampai saat ini hari ini subsidi bunga sendiri yang disalurkan kepada debitur baru mencapai 190,7 miliar ya, dan itu pun baru BRI yang mengajukan permintaan. Yang bank lain masih konsolidasi data ya. Sebagian sebenarnya sudah mempunyai data yang fix dan clear namun belum bisa diajukan, belum bersedia mengajukan karena menunggu nanti sekalian gitu ya. Jadi ini juga perlu mendapat perhatian kita semua. Nah, terkait dengan PMK sendiri juga baru bulan Juli, tanggal 8 Juli ini baru ditetapkan, tapi 14 Juli kita sudah membayar. Jadi cukup cepat sebenarnya ya, antara PMK keluar dan kita langsung merealisasikan ya, meskipun memang kendalanya ketika kebijakan itu harus diputuskan untuk level menteri bahkan sidang kabinet, yaitu yang perlu waktu cukup lama. Kemudian terkait dengan tadi kehati-hatian data, tadi saya sepakat Pak, saya sepakat ya, hati-hati bukan berarti menjadi penghambat. Ya ini kadang-kadang trade off gitu ya, trade off. Kita terlalu hati-hati, akhirnya nggak terbayar ya, percuma saja kita membuat suatu peraturan yang betul-betul perfect gitu ya, sempurna, tapi ketika tidak bisa dilaksanakan di lapangan juga percuma. Tapi terlalu longgar juga berbahaya gitu kan. Khawatir ada fraud di sana. Meskipun kita tahu ada aparat pengawas internal maupun eksternal pemerintah, ada kejaksaan, ada BPKP, mungkin ada BPK nanti, tapi juga saya pikir harus hati-hati. Oleh karena itu memang akhirnya menjadi revisi PMK 85 dan juga bahkan revisi PP 23 yang saat ini sedang dibahas supaya itu bisa applicable di lapangan. Saya sepakat Pak Hari, makanya kita juga bekerja sama bikin MOU dengan teman-teman OJK agar data ini adalah data yang valid gitu ya.
teman-teman penyalur juga begitu. Demikian juga ketika menyampaikan ke SKP, datanya juga data yang valid ya. NIK-nya sudah betul, NBPP-nya juga betul, ya. Data yang sudah masuk ke SKP banyak sekali yang masih salah. Bahkan NIK aja masih salah gitu kan. Jadi yang seperti ini juga sebaiknya bisa kita kurangi sehingga penyaluran subsidi bunga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dengan Pak Bayu, ya UMKM sulit, ya memang kondisi UMKM saat ini masih seperti itu Pak Bayu. Jadi masih 50% lebih yang mereka informal sifatnya. Kalau sifatnya informal biasanya juga mereka akan ada hambatan ketika ada program-program pemerintah yang akan menjangkau ke mereka, bahkan mereka menjadi tidak terjangkau. Oleh karena itu memang perlu edukasi, saya sepakat. Ya, edukasi ini tidak hanya menjadi kewajiban kita sendiri, tetapi juga semua level pemerintah, ya teman-teman OJK juga saya pikir mereka juga sudah punya program inklusi keuangan yang di mana UMKM juga menjadi salah satu target bagi inklusi keuangan tersebut. Sehingga betul-betul bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat ya, terkait dengan inklusi keuangan ini. Nah, mengenai masalah tadi ada beberapa persyaratan yang berbeda terkait dengan perbankan gitu ya. Ya itu memang kita tidak bisa jangkauan kita tidak sampai jauh ke sana untuk menetapkan bahwa ini nggak perlu pakai jaminan, itu pakai jaminan karena KYC-nya itu kan ada di perbankan masing-masing. Meskipun saat ini Bapak Ibu sekalian kita ketahui bersama sudah ada 30 triliun ya yang ditempatkan di perbankan. Ya tentunya ini harapan kita semua ini bisa kredit ini bisa disampaikan kepada masyarakat ya dengan tingkat bunga yang rendah dengan persyaratan yang ringan gitu ya sehingga masyarakat bisa berusaha kembali ya, sisi supply-nya juga bisa hidup gitu ya. Tetapi kita juga tidak bisa ketika bank atau penyalur kredit itu mengetahui bahwa nasabahnya tidak layak diberikan, tentunya juga tidak layak. Mengenai masalah persyaratan harus IMB gitu ya, kalau tempat lain tidak mensyaratkan IMB, kenapa ini harus disyaratkan IMB? Tentunya mereka punya pertimbangan sendiri. Ya harapan kita sih lebih diperlonggar persyaratan itu, karena memang untuk memperoleh modal kerja nanti juga ada jaminan sebenarnya. Tadi di salah satu sisi supply-nya tadi ada imbal jasa penjaminan untuk kredit modal. Namun hal itu belum selesai dalam tataran peraturannya sampai dengan saat ini. Oleh karena itu harapan kita semua di kuartal ketiga ini kredit juga bisa bertumbuh dengan cukup tinggi gitu ya, dengan tingkat bunga yang rendah, kemudian juga dengan persyaratan yang ringan gitu ya. Kita juga hanya bisa menghimbau sebenarnya, tidak bisa membuat suatu pemaksaan bahwa harus seperti itu persyaratannya. Nah, terkait dengan edukasi Pak Bayu, tadi saya sampaikan bahwa ya Pak Kanwil inilah ujung tombak kita semua dan KPPN ya, supaya bisa memberikan edukasi kepada UMKM gitu. Saya sempat berpikir kalau setiap Kanwil atau KPPN ada pojok UMKM di sana gitu ya, itu akan lebih bagus sehingga UMKM tadi bisa bertanya bagaimana bisa memperoleh kredit yang murah gitu ya, lewat UMI atau lewat KUR gitu ya. Jadi KPPN atau Kanwil bisa memberikan edukasi yang lebih baik tentunya, supaya nilai mereka bisa naik kelas ke depan. Asas mereka memberikan pelatihan dan sebagainya. Itu kalau bisa dimulai dari teman-teman daerah itu dengan baik. Tapi juga tidak hanya di Dijen Perbendaharaan, tapi perbankan, kemudian juga lembaga penyalur, OJK, perwakilan BI, saya pikir juga mempunyai kewajiban bersama bagi kita untuk mengembangkan UMKM ini, meningkatkan kelas UMKM ini, sebagaimana kita ketahui UMKM menjadi urat nadi darah segarnya perekonomian Indonesia. Nah, memang kalau kita melihat tingkat pemahaman masyarakat kita ya, beberapa survei melihat bahwa pemahaman masyarakat ya, terkait dengan perbankan sudah cukup tinggi, Pak Bayu. Kalau di Indonesia itu sekitar hampir 6 nilainya dari ring 10 gitu ya. Tetapi pemahaman mereka tentang jaminan, pemahaman mereka tentang investasi itu masih rendah. Masih rendah. Yang ini yang juga perlu menjadi perhatian kita semua. Kalau kita lihat jumlah penabung yang punya rekening gitu ya, itu sudah cukup tinggi di Indonesia. Ya, tetapi kembali lagi masalah investasi, masalah jaminan dan bentuk-bentuk investasi yang lain mereka masih
masih rendah nilainya dari hasil survei yang beberapa waktu lalu saya pelajari. Oleh karena itu ya kembali menjadi tugas kita bersama, dan mungkin Pak Kanwil bisa usul nanti ke depan kalau masalah UMKM ini menjadi ya apa tusi atau di Kanwil supaya ini bisa menggerakkan ekonomi secara nasional. Mungkin demikian tanggapan saya Pak Iwan untuk 3 Bapak Kanwil yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iman atas penjelasannya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Jadi untuk sesi pertama ada 4 pertanyaan Pak Iman. Ini yang pertama, mungkin silahkan kepada Pak Iwan, mohon maaf. Ya. Dari teman-teman OJK bisa menambahkan tadi pertanyaan dari Pak Kanwil, karena Pak Kanwil tadi menyinggung-nyinggung OJK, mungkin bisa menambahkan Pak Iwan. Monggo. Oke, terima kasih Pak Iwan. Mungkin Bapak Ibu dari OJK ada yang bisa menambahkan tadi terkait pertanyaan dari Pak Bayu, Pak Kanwil Maluku terkait persyaratan untuk pengajuan kreditnya. Silakan kalau ada Bapak Ibu dari OJK. Baik Pak. Silakan Pak Adolf. Ya, dengan Adolf OJK Papua dan Papua Barat. Pertama-tama kami dari OJK tentunya mendukung program pemerintah terkait subsidi suku bunga. Cuman terkait pembicaraan mengenai data tadi ya. Data memang kami akan terus berkoordinasi dengan perbankan sebagai ultimate owner data ya, masing-masing UMKM. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah di sini yang menerima subsidi suku bunga adalah debitur yang untuk perbankan ya, debitur yang diberikan restrukturisasi oleh perbankan. Nah itu kami OJK akan memperoleh data-data terhadap debitur yang restrukturisasi perbankan. Mungkin itu saja terkait mengenai edukasi dan inklusi keuangan. Juga OJK di berbagai tempat, khususnya di Papua Barat juga selalu dalam waktu tertentu secara periodik melakukan edukasi dan inklusi keuangan. Mungkin demikian aja tambahan dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Adolf atas tambahannya. Mungkin berikutnya untuk pertanyaan yang pertama kami persilakan Ibu Stella dari OJK untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bu. Pak Iwan, terima kasih Pak. Tadi pertanyaan saya sudah terjawab dengan penjelasan di materi Pak, terkait dengan akses untuk SIKP itu sendiri, untuk kita juga bisa mensinkronkan data, karena seperti tadi dijelaskan ada data yang mungkin saja belum terupdate di OJK, ada perbedaan data antara yang di SIKP sama yang OJK dapatkan dari realisasi di perbankan Pak, tapi tadi sudah terjawab. Mungkin setelah ini bisa kita tindak lanjuti dengan mengakses permintaan untuk akses ke SIKP-nya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Stella. Berikutnya untuk Pak Heru dari BRI Kantor Cabang Fakfak. Kami persilakan Pak Heru. Baik, selamat siang Bapak Ibu, Pak Iwan, terutama pertanyaan saya yang saya sampaikan di chat tadi Pak. Itu kan dikatakan Pak Heru, suaranya putus Pak. Di slide presentasi tadi Pak, kan di situ dikatakan maksud dari paling banyak satu akad kredit atau pembiayaan yang memiliki baki debit paling besar. Apakah pernyataan ini dimaksud dengan satu debitur hanya bisa disubsidi satu fasilitas kredit atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heru. Untuk penanya kedua dari BNI Ambon, kami persilakan. Pertanyaan saya Pak terkait dengan definisi restrukturisasi kredit apakah itu yang dimaksud terkait COVID atau umum Pak? Mohon diulang Pak, agak keras Pak, suaranya kecil soalnya. Definisi restrukturisasi untuk sekian kredit 500 juta sampai 10M,
apakah itu yang terkait COVID saja atau reserve umum? Oke. Berikutnya pertanyaan ketiga kami misalkan Pak Roy dari OJK Papua. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin bertanya Pak, ini terkait kriteria debitur. Tadi disampaikan bahwa poin 2 itu untuk debitur itu tidak termasuk dalam daftar hitam nasional. Yang mau saya perjelas adalah daftar hitam nasional ini apakah daftar hitam nasional yang ada di Bank Indonesia atau sistem layanan informasi keuangan yang ada di OJK. Mohon maaf, daftar hitam nasional yang ada di Bank Indonesia atau sistem layanan informasi keuangan yang ada di OJK. Tadi kalau terkait daftar hitam nasional yang ada di Bank Indonesia, itu terkait bilet dan cek giro, Pak. Tapi kalau yang ada di slip ataupun sistem informasi OJK, itu terkait histori kredit. Hanya memperjelas saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roy. Dan terakhir untuk sesi pertama, kami persilakan Pak Alphonse dari BNI Kanwil Papua. Silakan Pak. Halo, Pak Alphonse yang sudah resen. Ya. Oh, silakan Pak. Selamat siang, Pak Iwan. Pertanyaan saya tadi sebenarnya sudah ada penjelasan dari Pak Dolof, pimpinan OJK Papua. Tetapi mungkin sedikit penjelasan, Pak. Dari flow ini kan memang disebutkan bahwa setelah pihak perbankan menerima data debitur, kemudian pihak perbankan menyampaikan tagihan subsidi kepada KPA. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa debitur yang berhak memperoleh subsidi adalah debitur restrak, khusus untuk yang di atas 500 juta. Jadi berarti ada syarat yang harus dipenuhi. Tidak semua debitur yang masuk dalam filter OJK itu bisa kita berikan subsidi bunga. Ada syarat tambahan bahwa harus telah direstrak untuk yang di atas 500 juta. Mungkin itu aja Pak Iwan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alphonse. Silakan Pak Iman untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, makasih Pak Heru. Ada minimal 4 pertanyaan ya. Pertama pertanyaan tadi yang Bu Stella sudah dijawab. Kemudian yang dari Pak Heru, ya materinya begini Pak. Yang dimaksud debitur satu akad ini adalah untuk jumlah kumulatif di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar. Ya, jadi kalau misalnya contohnya si A gitu ya, si A mempunyai 2 pinjaman bahkan di bank yang berbeda gitu ya, bank X dan Y gitu ya. Misalnya si A punya pinjaman di bank X misalnya 1 miliar taruhlah begitu ya. Kemudian dia punya pinjaman di bank Y 5 miliar gitu ya. Jadi maka yang akan diberikan subsidi bunga adalah pinjaman yang plafonnya tertinggi, yang 5 miliar tadi. Karena nilai pinjamannya adalah di atas 500 sampai 10 miliar, maka yang diberikan pinjaman atau diberikan subsidi bunga adalah pinjaman dengan plafon yang 5 miliar tadi. Sementara yang 1 miliar dia tidak mendapatkan. Nanti by sistem di SIKP itu nanti akan dipilih dan dipilah gitu ya. Yang paling besar yang nanti yang akan memperoleh subsidi bunga. Nah, untuk yang pinjaman di bawah 500 juta itu maksimal 2. Maksimal 2. Misalnya ada yang 100 juta, ada yang 200 juta gitu ya. Kalau punya 2, kalau yang punya 3 gitu ya, ya yang ketiga nggak bisa Pak. Gitu ya, nggak bisa memperoleh subsidi bunga. Nah, ini juga nanti akan divalidasi melalui sistem. Ya, karena nanti kan ada NIK-nya. Kalau NIK-nya sama, ya kan pasti akan dilihat. Oh, NIK-nya sama, oh dia punya 3 pinjaman ini. Masing-masing di bawah 500 juta.
maka 2 terbesar itu yang akan memperoleh subsidi bunga. Yang kecil akan dikeluarkan. Jadi baiknya sistem seperti itu ya. Yang besar yang dikasih subsidi, bukan yang kecil. Itu Pak Heru. Kemudian dari BNI Ambon, mengenai masalah definisi restrukturisasi itu sendiri, ya kita tentunya mengacu kepada definisi restrukturisasi sesuai dengan peraturan OJK, yaitu nomor 11 POJK tahun 2020. Di sana sudah diatur apakah itu definisi restrukturisasi, sehingga tentunya harapan kita perbankan dan juga lembaga pembiayaan, ya, penyalur itu sudah paham dengan adanya ketentuan dalam OJK tersebut. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Roy apakah daftar hitam nasional itu yang ada di SLIK ataukah yang ada di BI gitu ya. Nah, sampai saat ini kita masih mengacu yang ada di BI Pak Roy. Jadi daftar hitam nasional itu yang ada di BI dan tentunya karena yang bisa memasukkan data adalah dari OJK. Nah, nanti OJK meminta kemarin kepada BI terkait dengan daftar hitam nasional ini, kemudian nanti akan dilakukan seleksi. Kalau yang debitur berkaitan masuk dalam daftar hitam nasional ya tidak memperoleh subsidi bunga gitu. Jadi acuan kita masih dengan yang dari BI ya, sementara SLIK sendiri juga salah satu menjadi pertimbangan ketika nanti memberikan subsidi bunga. Kemudian terakhir dengan masalah pengiriman ya. Jadi yang boleh mengajukan ini Pak Adolf, yang boleh mengajukan tagihan itu hanya bank pusat Bapak. Ya, jadi kalau bank cabang akan mengajukannya tentunya by system ya, by system di bank pusatnya sudah ada harapan kami. Jadi bukan bank cabang tapi bank pusat nanti yang akan mengajukan tagihnya kepada KPA. Kalau bank berarti ke Kementerian Keuangan di Ditjen Kendaraan yang akan mengajukan ya, kalau di sana ada Bank Papua berarti ya Bank Papua yang akan mengajukan ke Kementerian Keuangan, bukan bank cabangnya. Nah, secara hierarkis tentunya sistem di perbankan harapan kita sudah komplek gitu ya. Nanti juga kira-kira jenis datanya seperti apa, modelnya nanti kita akan sampaikan di juknisnya seperti itu. Jadi tetap melalui kantor bank pusatnya, dan tagihannya juga nanti sesuai dengan tagihan yang ada disampaikan kepada KPA, dan KPA akan membayar kepada bank yang bersangkutan sesuai dengan rekening yang ditunjuk seperti itu. Mungkin demikian Pak Iwan, semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman Papa Mama. Terima kasih Pak Iwan. Mungkin untuk sesi kedua kalau masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Melalui resen atau melalui chat, kami persilakan. Oh, ada BRI kantor cabang Ambon, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iwan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin yang pertama tadi saya menyambung apa yang disampaikan Pak Bayu tadi dari Maluku Utara, Pak Kanwil Maluku Utara, bahwa mungkin kita mesti mengkomunikasikan dengan hati-hati terkait dengan subsidi karena ada kemungkinan moral hajat di dalamnya. Jadi mungkin kita mesti sama-sama mengkomunikasikan dengan baik kepada seluruh nasabah, seluruh stakeholder kita, sehingga kemungkinan atau peluang moral hajat di subsidi bunga ini bisa diperkecil. Kemudian yang kedua, mungkin saya ingin sedikit pencerahan dari Pak Iman terkait dengan subsidi bunga. Jadi kalau kita perhatikan bahwa nasabah yang berhak mendapatkan subsidi bunga adalah nasabah yang telah direstrukturisasi dengan kolektibilitas 1 dan 2 pada bulan Februari 2020. Kemudian kalau kita kaitkan dengan salah satu pemulihan ekonomi nasional yang lain, yaitu IJP, Bapak, mungkin pertanyaan kami, apakah nasabah yang sudah mendapatkan PEN dalam bentuk subsidi bunga itu berhak juga atau boleh juga memperoleh PEN yang lain, yaitu IJP tadi, Pak? Jadi mungkin mohon pencerahan dari Pak Iman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muin. Mungkin ada lagi pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu sekalian?
Tidak ada, mungkin Pak Iman bisa menanggapi terlebih dulu, Pak. Silakan Pak Iman. Terima kasih Pak dari BRI Kantor Cabang Ambon. Ya, kita perlu apresiasi teman-teman BRI ini. Jadi BRI paling agresif ya untuk meminta subsidi bunga atas debiturnya. Gitu. Jadi saat ini kita sudah menyalurkan 190,7 miliar kepada BRI dan masih menunggu beberapa pencairan lagi sambil menunggu validitas data yang ada. Baik, terkait dengan moral hazard, ya terkait dengan moral hazard memang betul Pak, meskipun ini kondisi PEN gitu ya, namanya keuangan negara itu harus kita jaga gitu ya, agar Rp1 uang negara itu memang bisa dibelanjakan, dikeluarkan tepat sasaran, dan juga tentunya bisa memberikan dorongan ekonomi ya kepada UMKM dalam hal pengeluaran itu, belanja itu digunakan untuk subsidi bunga. Terkait dengan ini pengawasan tadi sudah saya sampaikan di muka, banyak sekali yang melakukan pengawasan ya. Ada aparat pengawas internal dari kementerian, ada BPKP, ada kejaksaan ya. Terlebih paling kita harapkan adalah pengawasan masyarakat tentunya. Makanya kita berikan sarana agar masyarakat yang memperoleh subsidi bisa mengakses gitu ya, mengakses bahwa betul-betul mereka punya informasi, mereka dapat subsidi bunga, sehingga nanti ketika banknya, penyalurnya tadi lalai dalam memberikan pengurangan beban kepada nasabah, mereka bisa komplain atau bisa melaporkan ke BPKP atau aparat pengawas yang lain. Nah, tentunya harapan kita membuat aturan yang sedemikian baik supaya menghindari terjadinya moral hazard. Tentunya kita semua sepakat ya untuk tidak melakukan moral hazard, karena yang mengajukan ini kan bukan nasabah yang bersangkutan, tetapi perbankan ya dan juga penyalur. Ada ini kuncinya ada di perbankannya dan pembiayaan. Jadi penyalurlah yang bertanggung jawab secara mutlak atas kebenaran debitur yang akan memperoleh subsidi bunga. Gitu. Nah, terkait dengan tadi yang sampaikan subsidi bunga, apakah boleh nasabah itu memperoleh subsidi bunga dan program yang lain? Boleh, Pak. Boleh ya. Jadi bahkan nanti UMKM ini ya, selain memperoleh subsidi bunga, tadi disampaikan Pak Hari, Kanwil Papua Barat tadi, nanti ada bantuan sosial produktif. Nah, ini jadi beberapa sebenarnya yang bisa diberikan kepada debitur, termasuk kalau nanti IJP Pak ya, jasa penjaminan. Memang sampai saat ini aturannya masih digodok Pak, belum bisa disampaikan karena memang belum ditandatangani, tetapi untuk imbalan jasa penjaminan sendiri sudah dialokasikan dananya dari sisi tadi supply side-nya, dan nanti tinggal tunggu realisasinya. Harapannya nanti UMKM yang memperoleh atau mengajukan tambahan modal nanti bisa dijamin gitu ya oleh pemerintah sebagian gitu ya, tidak semuanya tentunya, sebagian bisa dijamin oleh pemerintah atas pinjaman mereka itu. Begitu kira-kira Pak Abdul mungkin dari Ambon, silakan. Ya, terima kasih Pak Iman. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaannya, kami persilakan. Kalau memang sudah tidak ada lagi, ada? Halo. Ya, silakan Pak Gani dari Bank Papua Cabang Papak. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pak Gani Tujuta, pemimpin Bank Papua Cabang Papak. Saya mau bertanya, tapi mungkin Pak Kanil tadi sudah menjelaskan mengenai kami kan cabang harus mengajukan subsidi bunga itu kan lewat kantor pusat. Setelah itu, kalau kita membaca penyampaian dari Presiden bahwa itu sudah dilakukan dari bulan Juni. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang sudah disalurkan pertama adalah ke BRI. Mohon petunjuk Pak. Bagaimana dengan bank-bank lain yang kita sudah sama tahu COVID-19 itu
dari Bank Papua sudah mengajukan mungkin sudah ke Jakarta, tapi sampai saat ini sudah mau masuk bulan Juli, Agustus juga belum muncullah subsidi bunga untuk Bank Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menyampaikan juga kita sharing saja tadi menyampaikan untuk bunga itu adalah dari perbankan itu dilihat dari restruct. Dengan memberikan kalau ada satu orang dia mendapatkan tiga skim yang berbeda, bank lain 1 miliar, bank lain lagi 1 miliar, bank lain lagi 1 miliar. Pertanyaan saya begini Pak, seandainya plafon kita mau ambil kira-kira yang mana Pak? Itu satu. Yang kedua, kalau bisa juga harus dilihat dari bagi debit. Kalau dia dari plafonnya itu, berarti masyarakat juga pasti akan mengetahui. Dan dia sering menyampaikan, bertanya kepada kami, kok kenapa pemerintah pusat sudah memberikan penyaluran subsidi bunga, tapi para perbankan belum menjalankan. Begitu Pak. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya, itulah ada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gani. Silakan Pak Iman untuk menanggapi. Terima kasih Pak Gani. Terima kasih pertanyaannya. Ini luar biasa ini Pak Gani. Ya. Jadi memang betul Pak, baru BRI yang mengajukan. Karena baru BRI yang mengajukan Pak Gani. Yang lain belum mengajukan Pak. Ya, tetapi Pak Gani perlu saya informasikan bahwa di sistem SIKP kami sudah banyak bank atau penyalur kredit ini yang mendownload ya data yang sudah clean and clear ya untuk diajukan ke KPA. Nah, dalam hal ini karena perbankan maka lewatnya Dijen Perbendaharaan gitu ya. Sudah banyak Pak, kita tunggu ini sebenarnya Pak. Bahkan Pak Presiden juga sebenarnya concern ini. Kok nggak cair-cair ini subsidi bunga, kapan mau cairnya, kapan. Jadi sebenarnya sudah banyak Pak. Rinciannya saya belum update Pak di SIKP sampai hari ini, tapi itu udah lebih dari 10 sebenarnya Pak. Apakah Bank Papua masuk di sana, saya belum ngecek Pak Gani. Tapi yang jelas teman-teman perbankan sudah mendownload data yang sudah clear dan clean dan siap diajukan ke KPA. Ya, kami KPA hanya menunggu nih. Kalau sudah diajukan pasti akan kita proses ya. Apalagi sudah sesuai, tidak ada kendala, maka itu akan segera kita bayarkan. Saya harap Bank Papua juga segera mengajukan, Pak Gani ya, segera mengajukan, nah nanti bisa segera kita proses sehingga nanti masyarakat atau debitur di Papua bisa segera menikmati subsidi bunga ini gitu ya. Nah kemudian Pak Gani tadi agak menggelitik nih pertanyaannya. Kalau ada satu nasabah punya 3 pinjaman di 3 bank misalnya, masing-masing 1 miliar gitu. Jadi mana dulu yang mau dibayar ini? Jadi tentunya yang akan dibayar adalah yang pertama masuk Pak. Jadi misalnya si A punya pinjaman di bank A, B, dan C. Ya, nilainya sama 1 miliar. Yang masuk bank A dulu, ya bank A Pak yang kita berikan subsidinya di sana, gitu kan? Karena sama kebetulan. Tapi kalau 1 miliar 1 rupiah misalnya, ya itu yang kita berikan Pak. Ya, itu yang kita berikan subsidinya. Jadi yang pertama karena sama itu yang akan diberikan, yang akan datanya akan keluar di situ, di data yang sudah valid di situ. Nah, yang ketiga tadi. Iya, ini informasi barusan terbaru Pak Gani. Ada 201 sekarang yang sudah mempunyai akses ke SIKP Pak. Jadi sudah cukup banyak nih Pak sekarang ya. Tinggal sekarang ini kita udah kemarin pecah telurnya di tanggal 14 Juli ya. Sama hari ini juga sudah banyak yang masuk Pak. Jadi ini tentunya datanya akan terus meningkat Pak gitu. Itu Pak Gani ya. Jawaban dari kami. Masih ada lagi yang belum menjawab Pak Gani? Sepertinya sudah semua, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Kami persilakan. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti kami akhiri sesi diskusi. Dan sebelum kami
kami akhiri kegiatan pada hari ini. Kami ingatkan lagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi daftar hadir maupun survei sebagai masukan bagi kami dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Iman selaku narasumber atas materi maupun penjelasan-penjelasan yang diberikan sehingga dapat memberikan kita pencerahan dalam pelaksanaan nanti untuk PMK 85. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat atas pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan pada siang hari dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Hom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, Pak Bayu, Pak Hari ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Mas Iman. Kayaknya nanti giliran Pak ya. Bayu kayaknya lagi WFA ya. Iya Pak, betul Pak. Ini forumnya bagus, nanti mungkin giliran nih nanti yang jadi hostnya ya. Terima kasih. Untuk ya nanti kita siapkan materi yang lain. Siap. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Kadi. Pak Hari. Terima kasih. Pak Nur, Pak Is. Yuk, makasih Pak Ayu. Pak Makasih, Saiful, Pak. selamat makan. Siap. Pak Saiful udah jadwalnya Pak Saiful lebih awal. Iya. Izin live ya. Ya, live. Oke. Saya Yo, juga ikut. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Iwan, makasih ya Mas Iwan ya. Pak Bayu, saya izin live dulu ya Pak Bayu. Silakan. Ada Pak Asik apa ini ya? Pak Asik Fauzi. Oh ada itu. Pak Rohmat juga ini, aduh. Salam Pak Bayu, siap. Edi. Apa kabar Pak Bayu? Siap. Mas Rahmat, silakan makan siang tuh Pak Kanwilnya udah duluan tuh. Harus semangat ya. Pak. Salam Pak Hari, salam sehat Pak Hari. Sehat, alhamdulillah. Sehat juga ya Mas. Pak Asik sehat-sehat nggih. Sehat Pak. Siap Pak D. Gimana kalau tanding Papua Barat sama Papua Volley nih? Berani kah tidak? Sama Maluku aja. Oh siap. Bapak tuh gimana? Hei, kakak, kemana? Oh, baik toh. Selamat kelihatan, Sehat-sehat, Iyo. Kita lagi berapa toh? Oh, kasih sudah. Pak Tugima, Pak Tugima. Hei. Kapan balik manut? Hei, Mas Abi. Kok jangan begitu, Habis. Iwan, izin live ya. Yo, oke, izin live juga. Pak Bayu, izin siap. Pak Bayu. Pak Asik. Oh, siap Pak D. Pak Gunawan, izin. Mas Afif mana nih? Oh, lagi di pantai Mas Afif. Siap, izin. Assalamualaikum. Ganu kok wis magrib to, Lek? Sore, Lek. Izin Pak Bayu. Oh, izin. Silakan, ini. Izin. Nyendat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti sosialisasi kali ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan juga Terima kasih Iwan. Isian survei untuk peningkatan kegiatan berikutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.
Siap.